dalam topik kita kali ini yaitu Bina Keluarga Balita. Nah, tadi kita sudah bahas sampai di aspek perkembangan ya Bu ya, balita dari umur 0 sampai 5 tahun yang sangat-sangat harus diperhatikan, dan itu diperhatikan bukan dari cuma orang tua aja, tapi orang di sekitar juga Ibu ya. Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ibu, mungkin karena sangat penting banget gitu ya pembinaan pola asuh tersebut. Kemudian siapa saja nih yang menjadi sasaran atau katakanlah yang harus ikut bertanggung jawab agar suksesnya program BKB ini? Karena saya memahami gitu Bu, karena Ibu ini harus mencetak generasi-generasi yang berkualitas dan juga unggul khususnya di Kabupaten Klungkung. Nah, itu bagaimana Bu? Baiklah Mbak Santi, saya akan menjawabnya mengenai siapa yang harus menjadi sasaran atau katakanlah yang harus bertanggung jawab. Yang pertama adalah keluarga yang memiliki balita itu sendiri. Yang kedua, stakeholder atau penentu kebijakan dalam hal ini pemerintah, lembaga sosial, organisasi masyarakat atau LSOM. Seperti Anda ikut berpartisipasi turut mensukseskan program ini dengan mensosialisasikan program BKB lewat radio Serinadi FM. Selain itu Mbak Santi, kita juga ada tokoh masyarakat, tokoh agama harus bekerja sama, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Melalui kerjasama akan kita meringankan pekerjaan. Begitu Mbak Santi. Oke, berarti tidak keluarga, LSM juga, juga tokoh agama gitu ya. Kalau misalnya kita bekerja bareng-bareng gitu Bu ya, akan meringankan pekerjaan tersebut. Wah, sungguh luar biasa sekali nih Bu. Memang kita harus memperbaiki sumber daya manusianya memang sejak dini ya Bu ya. Berarti menanamkan sesuatu yang berharga buat kelangsungan bangsa kita nanti, khususnya buat Kabupaten Klungkung sendiri ya Bu ya. Dan ini saya tertarik sekali dengan program Ibu di PKK. Namun siapa aja nih Bu yang Ibu ajak melaksanakan langsung dari pemerintah khususnya di Klungkung ini, atau semacam gerakan langsung mungkin ada Ibu? Dalam hal ini saya sendiri sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Klungkung dalam hal ini mendampingi Bapak dan sekaligus menjadi pengelola BKB. Sudah barang tentu kalau itu sih memiliki komitmen yang jelas dengan adanya SK Bupati tentang pembentukan tim Pokjanal BKB, di mana beliau langsung sebagai penanggung jawab beserta jajarannya pada lintas sektoral terkait. Karena ini program nasional sebagai pengelola BKB di tingkat kabupaten, selanjutnya di tingkat kecamatan ada tim Pokjanis, di mana camat sebagai penanggung jawab, ketua tim penggerak PKK kecamatan sebagai ketua di kecamatan. Selanjutnya tim pelaksanaan teknis di tingkat desa, ketua PKK desa sebagai ketua, sampai di tingkat Banjar terbentuk kelompok BKB jadi lintas sektoral terkait seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan pemerintah desa, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan lain-lainnya yang terkait. Begitu Mbak Santi. Oke, pendengar ini berarti dari mungkin beberapa tingkat gitu ya, dari kabupaten ada kecamatan, ada desa, kecamatan, sampai ke Banjar pun juga ada gitu ya Bu ya. Kelompok BKB ada di Banjar gitu ya Bu ya. Bagaimana dengan program posyandunya yang ada di Banjar tersebut? Kalau mengenai program posyandu itu merupakan program nasional yang terpadu dengan program lainnya, justru itulah BKB program kesehatan sangat terpadu seperti kesehatan ibu anak, ibu hamil, gizi, diare, imunisasi, ibu menyusui, program KB, program koperasi melalui simpan pinjam yang ada di Banjar, program ketahanan pangan, PAUD dan lain-lain. Jadi singkatnya begini, kalau posyandu mendeteksi ini pertumbuhan artinya kesehatan fisik, sedangkan kalau di BKB dideteksi tentang aspek perkembangannya atau kecerdasannya. Begitu Mbak Santi. Oke, berarti sampai ke Banjar-Banjar. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pendengar Survedi pembicaraan dari kita tentang Bina Keluarga Balita bersama Ibu Ayu Suwirta.